Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan ke-8 Kota Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu mempunyai pemikiran bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan. Artinya bahwa pendidikan dan kebudayaan itu adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang tidak dipisahkan. Karena peradaban suatu bangsa itu ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan bukan saja anak bersekolah, ujian yang hasilnya baik, nilai rapot yang baik semua, namun lebih daripada itu adalah pendidikan adalah suatu pekerjaan, menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, pendidikan adalah pekerjaan membentuk peradaban bangsa. Ketika pendidikan bukan saja anak bersekolah, bukan hasilnya yang baik, nilai rapot yang baik semua, namun lebih kepada menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan, maka yang kita lakukan di sekolah adalah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Kegiatan P5 ini adalah selama 360 JP dalam 1 tahun, di mana dalam proses pendidikan ini lebih mengutamakan penebalan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan melalui budaya lokal Nganggung pada saat HUT sekolah. Di situ bisa kita lihat ada peran orang tua yang memberikan, tidak sekedar memberikan makanan dalam nasi kotak, namun dikemas dalam budaya lokal Nganggung yang ada di Kota Pangkal Pinang, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah, di mana makanan disajikan di dalam atas meja dan nanti akan dimakan secara berkelompok. Untuk itu marilah kita lihat tayangan berikut ini. Demikian ini cara Nganggung, di mana makanan dalam tujung saji dan dimakan secara bersama-sama, masing-masing membawa makanannya. Dan di sinilah ada gotong royong, kemandirian, berbagi, dan lain-lain. Proyek penguatan profil Pancasila untuk menebalkan laku murid itu juga kami lakukan. Salah satunya adalah bagaimana itu adalah bekas kerusakan lingkungan akibat penambangan timah yang ada di Bangka Belitung. Di situ aktivitas anak dari mengobservasi sampai menemukan cara-cara untuk solusinya. Kemudian yang ketiga adalah mempresentasikan hasil temuannya. Ada juga refleksi dan pada akhirnya dilakukan pamer karya. Tantangan yang kami hadapi dalam melakukan proyek penguatan profil Pancasila adalah sebagian besar guru dan orang tua masih berpikir bahwa hal yang lebih penting dari pendidikan adalah kompetensi pengetahuan dengan menggunakan simbol-simbol nilai. Apalagi nilai masih digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran jenjang sekolah berikutnya. Solusi atas tantangan ini adalah sosialisasi kepada orang tua saat pembagian rapot, yang bukan saja memberikan nilai-nilai, namun memberikan penjelasan, perubahan-perubahan sikap atau karakter yang sudah didapatkan selama mengikuti pelajaran P5. Baik itu adalah
perilaku yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang yang ada pada murid. Solusi atas tantangan yang saya lakukan adalah sebagai wali kelas, saya mensosialisasikan ketika pembagian rapot itu dengan menghadirkan orang tua sekaligus didampingi oleh anak murid untuk menjelaskan perubahan-perubahan sikap maupun karakter yang sudah dilakukan, hal-hal yang sudah menarik, hal-hal yang sudah berkembang maupun yang perlu dikembangkan di berikutnya. Inti kedua dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan dalam perubahan, yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan alam tempat masyarakat itu berada. Kodrat zaman lebih kepada waktu yang tidak pernah sama, masing-masing zaman mempunyai tantangan-tantangan sendiri. Yang kedua adalah prinsip perubahan, di mana menganut asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas. Dialog kritis dengan sejarah dalam maju ke depan, tidak lupa akar budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua adalah konvergensi. Pendidikan itu harus memanusiakan, memperkuat manusia kita. Yang ketiga adalah konsentris, keragaman. Dari masing-masing ini adalah tidak bisa dipisahkan satu persatu, maka itu akan menjadi keunikan bagi peserta didik atau murid. Yang ketiga dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah apa yang berubah. Yang berubah adalah budi pekerti. Jadi dari pendidikan itu pada akhirnya akan menanamkan budi dan pekerti, yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang penuh kebijaksanaan. Demikian, terima kasih apa yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.